Kontroversi kematian Bruce Lee. Meninggalnya Bruce Lee melahirkan banyak teori konspirasi. Terlebih, Bruce Lee ditemukan tak bernyawa di ranjang kekasih gelapnya nih gengs. Lebih dari 4 dekade pasca meninggalnya sang legenda kungfu Bruce Lee, desas-desus kematiannya makin gelap. Setelah ditemukan lebih dari 40 surat yang menyiratkan sang legenda adalah pemakai narkoba. Wow, pembukaan tadi makin membingungkan ya gengs, mengenai kematian sosok Bruce Lee. Meninggal wajar, dibunuh, atau overdosis ya gengs. Kita flashback sedikit tentang Bruce Lee sendiri nih ya. Tepat pada tahun 1973, aktor kenamaan dan ahli bela diri Bruce Lee meninggal dunia pada usia 32 tahun. Pria kelahiran San Francisco, Amerika Serikat itu dikabarkan meninggal dunia karena edema otak atau biasa disebut sakit kepala berkepanjangan, yang kemudian disebabkan oleh reaksi obat penghilang rasa sakit yang sering ia konsumsi. Dikutip dari halaman History, Bruce Lee lahir pada tanggal 27 November 1940. Kala itu, ayahnya yang juga seorang bintang opera Cina sedang melakukan tur ke Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1941, keluarga tersebut kembali ke kampung halaman di Hong Kong. Bruce Lee tumbuh dewasa menjadi aktor cilik yang muncul di beberapa layar kaca. Tak hanya jago akting nih guys, ia juga mahir menari dan berlatih bela diri kungfu. Pada tahun 1959, Lee hijrah ke Amerika Serikat dan berkuliah di University of Washington dan membuka sekolah seni bela diri di Seattle. Dan pada tahun 1965, Lee menikahi seorang perempuan bernama Linda Emery. 1 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan tersebut akhirnya dikaruniai seorang anak dan diberi nama Brandon Lee. Keluarga kecil itu kemudian hijrah kembali ke Los Angeles, sebab Lee diajak untuk tampil dalam program televisi The Green Hornet pada tahun 1966. Tak hanya berperan sebagai aktor, di negeri Paman Sam itu, ia kerap tampil dalam turnamen karate di Amerika Serikat. Dan terus menjadi guru bela diri kepada banyak orang, termasuk aktor Steve McQueen. Karir Lee kian memuncak ketika ia berhasil dinobatkan sebagai bintang Asia berkat filmnya yang berjudul The Big Boss pada tahun 1971. Dan The Way of the Dragon 1972. Tak hanya menjadi aktor, ia juga berkontribusi di balik layar dengan menulis dan mengarahkan jalannya pembuatan film nih gengs. Setelah sukses dengan The Game of Death, Bruce Lee berlanjut ke produksi film berikutnya yang berjudul Enter the Dragon. Proses pembuatan Enter the Dragon menemukan banyak kendala nih gengs, dan cukup membuat Bruce Lee frustasi. Ia menginginkan film ini menjadi sangat bagus dan dapat diterima oleh penonton Amerika. Akhirnya, Enter the Dragon dapat dirilis di Hollywood Chinese Theater pada bulan Agustus 1973. Namun sayangnya, 1 bulan sebelum rilis film dilakukan, Bruce Lee dinyatakan meninggal dan tidak dapat menyaksikan penayangan perdana film tersebut. Ironis ya gengs. Film terakhir Bruce Lee tersebut sukses di pasaran. Pihaknya berhasil meraup keuntungan besar dan menjadikan film itu sebagai box office. Meski sudah tiada, kematian aktor terkenal ini kian dipertanyakan. Desas-desus terus bermunculan dan spekulasi tentang penyebab kematian pun makin diulik. Satu teori mengatakan Lee dibunuh oleh mafia Cina atau saat berhubungan seksual dengan artis yang konon menjadi kekasih gelapnya, Betty Ting Pei. Sang bintang sempat dirumorkan minum obat kuat. Kabar terakhir dibantah oleh Betty. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2013, meski tak menampik punya hubungan istimewa dengan Bruce Lee, ia membantah sang bintang tewas saat berhubungan badan atau karena minum obat kuat. Usiaku saat itu baru 26 tahun. Orang yang dianggap sebagai pria paling sehat di muka bumi tewas di hadapanku. Aku sama sekali tidak bisa menerimanya, itu kata Betty. Seperti dikutip di situs The Star. Sementara rumor lain yang beredar mengatakan aktor itu menjadi korban kutukan. Tabloid Inggris The Sun dan Daily Mirror, seperti dilansir SCMP, melaporkan tulisan tangan sang aktor dan lawan mainnya, Robert Bob Baker. Dia memasok Bruce Lee dengan berbagai obat selama rentang waktu 5 tahun. Dalam surat itu, tertulis obat-obatan seperti kokain, LSD, dan ganja.
Surat-surat itu ditemukan di pasar loak di Amerika Serikat, kemudian diverifikasi oleh Professional Sport Authenticator. Salah satu surat memperlihatkan Baker berusaha keras untuk mengirimkan obat-obatan itu dari Amerika Serikat kepada Lee yang sedang syuting di Hong Kong pada tahun 1972. Setahun sebelum kematiannya meninggal nih gengs. Tak cuma surat itu aja, ada juga bukti yang lain. Saling berbalas pesan antara Lee dan istrinya, Linda. Yang paling memberatkan adalah surat yang ditulis Linda kepada Baker. Jangan khawatir tentang Bruce. Menggunakan kokain, dia tidak berlebihan. Dalam buku Bruce Lee, Life by Matthew Polly, yang diangkat berdasarkan wawancara dengan teman, keluarga, dan koleganya, menuduh bahwa Lee menikmati ganja dan menelan hash. Tapi surat-surat itu mempertegas, ia juga menggunakan obat-obatan keras. Bruce Lee tiba-tiba mengalami kejang dan pingsan. Beberapa minggu setelahnya, Bruce Lee ditemukan tewas. Sebuah laporan resmi dari Rumah Sakit Queen Elizabeth Hong Kong menyatakan bahwa kematian superstar seni bela diri pada 20 Juli 1973 itu disebabkan oleh edema cerebral akut, pembekakan di otak yang menyebabkan penumpukan cairan. Penulis dan sejarawan film, David Tedman, yang telah menulis 10 buku tentang superstar seni bela diri, dia telah melihat surat-surat itu tetapi tidak percaya bahwa Lee memiliki masalah narkoba. Apakah surat-surat itu nyata? Ya, tentu saja. Apakah dia bereksperimen dengan obat-obatan? Ya, dia melakukannya. Tapi ini seharusnya tidak mengejutkan siapapun, itu kata Tedman. Dari teori konspirasi mengenai kematian Lee, salah satu yang terbesar adalah bahwa ia menolak membayar uang perlindungan Triad Hong Kong untuk melindungi set filmnya. Bahkan, mereka memerintahkan untuk dibunuh. Sementara yang lainnya menyebut para geng ingin Bruce Lee disingkirkan. Film-film Bruce Lee dianggap mengancam dominasi film-film berbahasa Mandarin nih gengs. Mungkin itu sebabnya ya, mereka pun mencoba membunuh Lee untuk memastikan investasi itu terbukti berhasil. Berbagai macam teori konspirasi mengenai kematian Bruce Lee ini, menurut kalian menarik gak gengs? Tapi sebaiknya kita nggak boleh percaya ini bulat-bulat ya gengs. Nah, that's it for today gengs. Kita sign out dulu ya gengs. Tetap waras, tetap logis, dan sampai ketemu lagi.